Di saat kita sholat, Pak, di saat kita berdiri sholat, dosa kita itu ditaruh di pundak kita. Dosa yang kita lakukan itu ditaruh di pundak. Makanya di saat kita ruku, dosa berjatuhan. Apalagi di saat kita sujud. Makanya di saat sujud itu banyak-banyaklah berdoa. Tapi jangan dikhususkan untuk sujud yang terakhir saja. Jangan dikhususkan, Pak. Sujud 1 rakaat 2 kali, kali 4 rakaat berarti 8 kali. Kita bagi doanya. Mungkin doa sujud pertama, rakaat pertama kita mohon ampunan kepada Allah. Sujud yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitul Nur Kalis Saleh, Baitul Nur atau Masjid An-Nur ya. Kalau Masjid An-Nur, kalau Baitul Nur sama. Yang semoga dirahmati Allah dan dilimpahkan atas kita semua karunia, taufik, hidayah, maunah, inayah. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima risalahnya, untuk disampaikan kepada umatnya, dan untuk memberi syafaatnya nanti di yaumal kiamah. Dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang diberi fasilitas berupa telaga di yaumal kiamah nanti, di mana barang siapa yang bisa meneguk satu kali tegukan saja telaga Nabi, insyaallah tidak akan merasa haus selama-lamanya. Namun persyaratannya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Karena nanti di sana ada segerombolan manusia yang memang dikenali sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di saat mereka mendekati telaga Rasulullah SAW, namun mereka dihalau, diusir. Padahal di situ Rasulullah pun mengenalinya bahwa mereka adalah umatku. Apa pasalnya, Pak, Bu? Karena mereka mengganti agama Rasulullah, menyisipkan ajaran-ajaran yang bukan dari Rasulullah ke dalamnya. Setelah kematian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk lebih selamatnya, Bapak Ibu, kita hanya mengikuti apa saja yang sudah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan pondasi keyakinan kita. Di saat dimana banyak sekali orang yang mengatakan tidak apa-apa, yang penting niat kita baik, tidak apa-apa. Itu kan dari Al-Quran, tidak apa-apa. Banyak sekali alasan-alasan yang mereka utarakan untuk membela dagangannya. Namun, Pak, seperti yang sudah dikatakan, dijelaskan, difatwakan oleh para ulama, menyitir daripada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dengan tegas, dengan jelas Allah memberikan berita kepada kita bahwa agama Islam itu sudah sempurna, dan kesempurnaan Islam itu sendiri sudah diakui oleh orang-orang yang notabene-nya bukan Islam. Begitu. Orang Yahudi sebut saja, mereka mengakui. Bahkan mereka mengatakan andai saja ayat ini turun untuk kita, orang Yahudi, kita akan jadikan sebagai perayaan hari besar. Karena apa? Pengesahan daripada Allah Subhanahu wa taala langsung bahwa agama Islam itu sudah sempurna, Pak. Makna daripada sempurna tentu tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Logikanya seperti ini, Pak. Logika. Zaman dahulu tidak ada sebuah amalan yang kita amalkan hari ini. Lah sekarang kok ada? Logikanya Islam belum sempurna tanpa amalan tersebut. Gitu, Pak. Dan Islam dikatakan sempurna kalau ada amalan tersebut. Ini logika. Di sisi pihak kita mengimani Al-Quran yang di dalamnya termasuk Al-Maidah ayat 3, tapi di sisi pihak kita juga mendustakan ayat tersebut. Karena mengklaim atau meyakini bahwa Islam hanya sempurna kalau ditambah amalan tersebut. Gitu. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, pernah mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman lam yakun yauma idzin dinan fala yaqumu yauma dina. Jadi barang siapa yang menganggap ada sebuah
peribadatan yang baru di dalam Islam, dan itu dikatakan peribadatan baru yang baik, atau yang kita kenal dengan bid'ah hasanah, ya roha hasanah, dipandang sebagai kebaikan. Faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Dia telah menuduh bahwa Rasulullah telah khianat, Pak, dalam menyampaikan risalah. Berat enggak, Pak, kalau kita nuduh Rasulullah itu khianat? Berat kan? Maksudnya begini, Pak. Loh, dulu tidak ada zaman Rasul. Lah sekarang kok ada? Berarti seolah-olah kita nuduh bahwa Rasulullah itu tidak menyampaikan semua risalah kepada kita. Ada satu amalan yang sengaja disembunyikan oleh Rasulullah. Berat enggak, Pak, ini? Hukumannya berat ini. Jadi apa-apa yang dulu tidak menjadi amalan, hari ini pun tidak menjadi amalan. Ini perkataan emas daripada Imam Malik. Saya hanya menyampaikan, Pak. Saya hanya menyampaikan. Ini sekedar pembukaan bahwa kita memang tugas kita sebagai umat Muhammad itu ittiba'ur Rasul. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dituntut untuk menciptakan risalah. Kita tidak dituntut untuk membuat suatu peribadatan, tidak. Karena konsekuensinya kalau kita beribadah berarti kita mendapatkan pahala. Padahal urusan pahala itu urusan ghaib, di mana harus ada dalil begitu. Untuk apa Allah mengutus seorang Rasul di setiap zamannya? Yaitu untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lah kita ini manusia biasa umatnya. Sudah disuruh untuk ittiba, mengikuti saja. Masih kurang puas. Sehingga melakukan amalan-amalan yang terkadang iya begitu. Dan ini pun banyak yang membantah, Pak. Jadi kalau semua amalan yang tidak dicontohkan pada zaman Rasul itu dilarang, itu tidak benar. Ya ini silahkan saja, gitu. Keyakinan kita bahwa agama ini sudah sempurna. Andaikan kita ini, Pak, komunitas ini tidak melakukan apa yang mereka lakukan, karena kita yakin bahwa agama ini sudah sempurna, atau semata-mata kita ittiba mengikuti Rasul, yakin, seyakin-yakinnya kita tidak berdosa itu. Ini kalau kita ditakdirkan tidak mengikuti mereka, karena memang dari segi dalil secara tertulis juga tidak ada. Ijma' ulama juga tidak ada. Hanya ijtihad perorangan saja, yang terkadang ijtihad itu, yang mengeluarkan ijtihad itu bukan seorang mujtahid. Gitu. Dan kalau ada yang mengklaim bahwa yang penting baik, ini tidak mutlak, Pak. Tidak mutlak. Ada yang mengatakan contoh salah satu bid'ah yang diakui menurut mereka adalah bid'ahnya orang kaum Khawarij. Iya. Namun apakah bagi Khawarij sendiri mengatakan itu bid'ah, baik keyakinan maupun perbuatannya? Tidak. Mereka menganggap itu baik. Ya enggak, Pak? Makanya perkataan yang penting baik, ada istilah bid'ah hasanah dan macam-macam itu susah kalau kita terapkan. Yang pada ujung-ujungnya mana contoh bid'ah yang jelek, kan begitu? Enggak ada. Ketidakadanya itu karena apa? Semua pelaku bid'ah itu menganggap bid'ahnya itu baik. Iya. Makanya kita putus dengan cukup ittiba'ur
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai pondasi, Pak. Jadi bukan kita melihat banyaknya manusia yang melakukan, tapi agama Islam itu agama dalil. Ada dalil kita jalankan, tidak ada dalil kita tinggalkan menunggu ada ulama yang memang setelah mengadakan penelitian secara seksama, jelimet dan macam-macam, memang ada dalilnya. Ya monggo. Insya Allah kita selamat, Pak. Insya Allah kita selamat itu. Makanya ada ungkapan begini, Pak. Kita besar, kenapa? Sederhana di dalam sunnah. Sederhana ini, Pak ya. Itu lebih baik daripada ngoyo, berlebih-lebihan di dalam sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Itu di Arba'in An-Nawawi juga ada. Seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah saya masuk surga? Terus seandainya saya begini. Dijawab oleh Rasul, iya. Padahal di amalan tersebut yang ditanyakan oleh seorang sahabat tadi sangat sederhana sekali. Dan apa? Surga jaminannya. Iya, kata Rasulullah. Nah, itulah tadi sekedar mukadimah. Ya insya Allah kalau ini dipegang terus, Pak, dipegang terus, insya Allah kita akan diizinkan mengambil gayung untuk mengambil air di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang putihnya melebihi susu, manisnya melebihi madu, harumnya melebihi minyak. Siapa yang nggak ingin itu, Pak? Siapa yang nggak ingin? Kita minum susu itu yang sekarang katanya bukan susu, sudah enak sekali. Kental manis sekarang namanya, Pak ya. Dulu katanya susu. Itu udah senang sekali apalagi bulan puasa ya. Nanti di padang mahsyar melebihi puasa, Pak. Karena sudah lama sekali kita menunggu sampai tidak ada istilahnya waktu yang jelas berapa tahun, berapa ribu tahun kita menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah nanti ada golongan-golongan manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada naungan. Iya, Pak. Di padang mahsyar itu nanti kita berkumpul semuanya. Matahari dalam sebuah riwayat diturunkan, didekatkan di atas kepala kita. Nanti ada 7 golongan manusia. Semoga kita ada di antara 7 kelompok itu yang mana, wallahu alam. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma dhilla illa dhilluh. Itu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan. Dalam sebuah riwayat, naungan ini adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan. Imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang hatinya terpaut. Rajulun qalbu ma'alakun fil masajid. Dia hatinya terpaut kepada masjid seperti bapak-bapak ini insyaallah. Habis sholat maghrib tidak mau pulang, menunggu isya. Apalagi sambil menunggu sambil mentelaah ilmu, membaca Al-Quran, mempelajari sebuah kebaikan, insyaallah. Duduknya panjenengan itu masih dihitung sebagai sholat. Iya, Pak. Selagi belum batal. Duduknya panjenengan menunggu waktu sholat dari sholat yang pertama ke sholat yang berikutnya itu dihitung sholat. Yang keempat, golongan yang akan dinaungi oleh Allah, seorang yang dia mencintai karena Allah, dia bertemu
karena Allah, berjumpa karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini kita berkumpul di sini Pak karena Allah Subhanahu wa taala. Berpisah pun nanti berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kelima, seorang yang diajak oleh wanita cantik untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Wanita bangsawan berkedudukan, memiliki harta, parasnya cantik, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menginfakkan hartanya sampai dia menginfakkan harta dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak melihat saking ikhlasnya. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Yang terakhir, orang yang duduk sendirian di saat manusia tengah terlalai dalam mimpinya tidur, orang tadi bangun zikir kepada Allah sendirian sampai melelehkan air mata. Inilah satu di antara mata yang tidak akan tersentuh daripada api neraka. Iya Bu. Kalau malam-malam bangun Bu, zikir di samping bapaknya yang lagi tidur, sedang ngorok, ngiler. Coba Pak Bu, bapaknya juga zikir di sebelah ibunya yang masih tidur. Iya Bu. Ya itu tadi sedikit kejadian di alam mahsyar. Melanjutkan kajian rutin kita Pak Bu, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini malam ini insyaallah hadis nomor 13. Kemarin kelewat 14 sama 15. 13-nya udah saya pesenin tapi kelewat, tidak dibaca. Ada yang bawa Pak? Ditinggal Pak ya. Al-hadis as-salis asir. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Abi Hamzah, nama aslinya Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimu Rasulullah. Beliau sahabat Anas bin Malik ini adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anas bin Malik ini dititipkan oleh ibunya sejak usia yang ke-10. Masih usia 10 tahun, masih kecil Pak. Beliau adalah orang Ansor tentunya, orang Madinah. Di saat orang-orang Ansor menyambut kedatangannya orang-orang Muhajirin, ada yang membagikan hartanya, ada yang menawarkan istrinya sendiri karena lebih dari satu. Ini ibunya sahabat Anas bin Malik menawarkan anaknya untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas bin Malik pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah memanjangkan umurnya, memberi rezeki yang banyak, memasukkannya ke dalam surga, dan memberi anak keturunan yang banyak pula. Dan dua doa dari Rasulullah di dunia sudah dikabulkan. Dalam sejarah dicatat Anas bin Malik ini memiliki anak keturunan sampai 100 Pak.
sampai 100. Hingga dalam sebuah riwayat beliau menurunkan jenazah baik anak ataupun cucu-cucunya itu sampai 125 kali menurunkan mayat ke kuburan. Dan umurnya dia wafat tahun 92 Hijriah. Berarti sudah tua sekali itu. Sampai umur, ada yang mengatakan sampai umur 92 tahun. Ada yang mengatakan sampai 100 atau 110 tahun. Ini tadi dari sahabat Anas bin Malik. Kemarin kita singgung di kajian malam Jumat. Orang yang baik itu orang yang panjang umurnya, dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi baik juga amalnya. Ini insya Allah ini sahabat yang sedang kita bahas hadisnya ini dipanjangkan oleh Allah umurnya dan amalnya pun baik. Sehingga Anas bin Malik ini sampai boleh dibilang sahabat, generasi sahabat yang wafatnya mendekati akhir daripada generasi sahabat. Kebanyakan mereka sudah meninggal dunia. Anas bin, diusahakan Pak, nama-nama sahabat itu kita sedikitnya hafal. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ini Anas bin Malik, Mu'ad bin Jabal, dan banyak sekali. Jangan kita cuma menghafalkan bintang-bintang sinetron, Bu. Karena kita nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Rugi kalau kita dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak ada keimanannya sedikit pun. Di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak beriman seseorang kalau dia tidak mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai apa yang ada pada dirinya sendiri. Paham nggih, Bung? Dianggap kita tidak beriman. Yang dimaksud tidak beriman di sini para ulama mengatakan tidak sempurna keimanannya. Jadi yang dinafikkan itu, yang ditolak itu bukan iman itu sendiri, tapi kesempurnaannya, Pak. Kalau kita melihat sesuatu yang kita miliki, kita cintai, tentu kita merasa senang juga andaikan saudara seiman kita ikut memiliki hal yang seperti itu. Ada ulama atau para ulama mengatakan bahwa ini termasuk perkara amalan hati. Karena di situ yang dijelaskan adalah kecintaannya. Jadi bukan berarti kalau kita punya mobil karena kita cinta kepada tetangganya, kalau tetangganya juga kalau punya mobil seperti itu kita cinta, kita kasihkan mobil kita, tidak seperti itu. Makanya di situ dijelaskan yang dimaksud adalah amalan hati. Rasa di dalam hati kita, empati kita. Jangan sebaliknya, Bu. Jangan sebaliknya seperti apa yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Haji waktu membahas surat Al-Falaq nih, Pak Haji. Saya remang-remang nggak kedengaran, saya baru datang udah selesai. Di situ ada perasaan iri, dengki, serei, macam-macam, hasad. Nggih, Bu. Tanggane sing tumbas kulkas panjenengan sing kepanasan. Yaitu tidak boleh seperti itu.
Makanya para ulama mengatakan hadis arba'in itu terkumpul semuanya hal-hal pondasi di dalam agama, menyangkut akhlak, fikih, ibadah, dasar daripada pelaksanaan ibadah itu sendiri agar ibadah diterima, atau porosnya agama itu sendiri ada di beberapa hadis. Insya Allah di dalam hadis arba'in an-nawawiyah itu disebutkan. Makanya kalau kita mempelajari hadis Nawawi, insya Allah Pak tuh bukan berarti kita tidak perlu belajar yang lain, enggak, bukan begitu, tetap. Cuman secara global di situ sudah tercakup. Karena ini merupakan jawami'il kalim, kalimatnya pendek, tetapi cakupan maknanya, penafsirannya luas sekali. Itu Pak Bu. Seperti hadis yang kita bahas ini. Kita dianggap tidak sempurna keimanannya sehingga kita mencintai untuk saudaranya seperti apa yang kita cintai untuk dirinya sendiri. Dan di sana disebutkan perumpamaan seorang Islam, seorang Muslim dengan Muslim lainnya ada yang seperti satu bangunan, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, yasudu ba'du ba'dun. Ada lagi yang diumpamakan seperti jasad yang satu, di mana di saat satu yang sakit, panjenengan sedang berjalan kepaduk Pak, kepaduk ngertos nggih Pak nggih. Kepaduk, kecojo keri dan macam-macam. Saya mau tanya Pak, siapa dulu anggota badan yang menjerit mulut? Setelah itu keluar air mata dari mata kita. Gimana? Rasa sakit, malamnya demam karena paku Pak. Gimana? Ini semua merupakan satu kesatuan. Makanya perumpamaan kaum muslimin di dalam kecintaan, kerahmatan, kasih sayang itu seperti anggota badan itu. Satunya sakit, yang satunya merasa badannya panas, tidak bisa tidur. Itu Pak. Ini maknanya kalau ada tetangga kita yang merasa seperti itu, kekurangan, butuh bantuan, kelaparan, lah kok tega-teganya kita membuang nasi, membuang lauk karena tidak habis dimakan. Khawatir kita dianggap tidak beriman, kita sudah kenyang. Ternyata tetangga sebelah tengah menahan kelaparan. Ini bukan ilmu pengetahuan, tapi ini akhlak, empati kita Pak. Gitu. Yang harus kita praktekkan setelah kita. Jangan salah menuntut ilmu banyak, tidak ada amal. Tidak. Bukan seperti itu. Setelah kita mengaji, menuntut ilmu, kita amalkan. Kalau mampu kita dakwahkan. Di dalam dakwah tentu ada halangan, ada rintangan, cemoohan. Harus bersah. Ini penjabaran atau pengamalan daripada surat Al-Asr. Nggih Pak nggih. Pun bolak-balik nih kok. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ngaten Pak. Jangan sebaliknya. Wailul lil mutaffifin. Ada kan surat Al-Mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi taufun. Wa idza kalu aw wazanuhum yufsirun. Wailul lil mutaffifin. Ada yang mengatakan wail itu nama satu lembah di neraka jahanam. Ada yang menerjemahkan kecelakaanlah. Al-mutaffifin, orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, apabila dia minta ditimbangkan kepada manusia, dia minta dipenuhi, disempurnakan timbangnya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum
yusirun, tetapi giliran kita menimbangkan untuk orang lain dikurangi. Ini malah kebalikan daripada hadis ini, Pak. Yang kita disuruh untuk berbuat baik, menyampaikan amanah, ikut merasakan kesedihan. Ini justru mengurangi timbangan. Nah, tugas kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Saking kula cekap semanten kadosipun enggal wekdal isa, pilih panjenengan bapak ibu ingkang wonten unek-unek mau mengutarakan sesuatu atau menambahkan, monggo Pak Haji menambahkan. Napa-napa? Alhamdulillah niki kajian-kajian kados ngaten niki Pak saged manfaate kathah, mendulang pahala banyak, tergantung daripada panjenengan mengolah keniatan. Nggih Pak, jenengan pinarak wonten masjid diniati iktikaf rumiyin. Napa mboten? Iktikaf dulu Bu, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Wah, itu sudah diganjar itu Bu. Yang kedua niatnya tolabul ilmi. Man salaka thariqan yaltamisu fil ilmu, dari rumah niatnya Bu. Satu langkah panjenengan sudah diganjar. Terus niatnya dari rumah lagi ingin sholat berjamaah. Besar lagi pahalanya. Terus jangan sampai lupa dari rumah sudah ambil air wudhu. Biar langkahnya itu diganjar itu Bu. Ingin juga di sini menyambung tali seduluran. Kalau mungkin silaturahmi itu artinya nempung paseduluran yang ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, ya minimalnya kita menyambung tali persaudaraan sesama kaum muslimin. Wah, itu nanti insya Allah Pak, dari niat-niat seperti itu saja ya Allah banyak sekali. Begitu masuk masjid panjenengan berdoa, "Maftah li abwaaba rahmat", ya Allah bukalah pintu rahmat. Yakin. Belum lagi panjenengan mendengarkan azan, menjawab azan seperti yang dikumandangkan oleh muadzin dan berdoa. Itu panjenengan di samping diampuni dosanya juga disuruh milih surga. Mantep Pak Bung ya. Akan mendapatkan syafaat dengan kita membaca doa setelah azan itu. Nggih Pak. Begitu antara azan dan iqamah panjenengan berdoa dengan khusyuk, itu salah satu waktu yang mustajab. Jangan gunakan waktu itu untuk sesuatu yang memang tidak ada perintahnya. Nuwun sewu. Ada yang lebih mengutamakan puji-pujian pakai speaker. Ya monggo silakan, mereka ada dalilnya mungkin. Tapi yang disuruh diperintahkan itu termasuk waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Waktu antara azan dan iqamah. Makanya Syekh bin Baz pernah ditanya oleh mahasiswa santrinya itu, di antara waktu itu pas lagi menunggu iqamah ada yang bertanya seperti itu, bertanya tentang sesuatu hal kepada Syekh bin Baz, mufti kerajaan Arab Saudi waktu itu. Tidak dijawab Pak, justru diarahkan bahwa ini waktu yang mustajab, kenapa kamu malah bertanya seperti itu, ibaratnya seperti itu Pak. Disuruh berdoa
dengan doa yang sangat sungguh-sungguh antara azan dan iqomah. Ini yang jarang manusia paham. Maksud saya manusia tertentu kurang paham. Jadi mereka masih beranggapan bahwa azan itu kurang cukup. Masih harus dilanjutkan lagi dengan pujian-pujian yang tujuannya memanggil orang supaya datang ke masjid. Ya silahkan. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu apalagi sholat Jumat, di saat kita ingin mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, datang dari rumah dengan membawa segunung dosa, ingin taubat, ingin menghadirkan kekhusyuan di masjid. Ini masjidnya enggak berhenti-berhenti, ngajinya kencang sekali. Ya silahkan. Tapi ya itu tadi, ibadah itu sudah paket dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita sholat, Pak, di saat kita berdiri sholat, dosa kita itu ditaruh di pundak kita. Dosa yang kita lakukan itu ditaruh di pundak. Makanya di saat kita ruku, dosa berjatuhan. Apalagi di saat kita sujud. Makanya di saat sujud itu banyak-banyaklah berdoa. Tapi jangan dikhususkan untuk sujud yang terakhir saja. Jangan dikhususkan, Pak. Sujud 1 rakaat 2 kali, kali 4 rakaat berarti 8 kali. Kita bagi doanya. Mungkin doa sujud pertama, rakaat pertama kita mohon ampunan kepada Allah. Sujud yang kedua minta uang. Kalau minta uang sama bapak Bu, minta ya ndak jauh dari itu, cuman bukan uang dong Bu, limpahan rezeki. Karena uang itu terlalu kecil. Tapi kalau sudah rezeki itu banyak. Umur panjang juga rezeki, tetangga yang soleh juga rezeki, anak soleh solihah juga rezeki, tersedianya makanan untuk esok hari juga rezeki, semuanya. Jangan cuma uang Bu. Sujud ketiga minta, silakan kita atur sendiri. Ngaten nggih Pak nggih Bu nggih. 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 Allah Maha Kaya. Seluruh makhluk hidup meminta dalam satu waktu dan dikabulkan semuanya, tidak mengurangi perbendaharaan yang Allah miliki. Hanya seperti seekor burung menyucukkan paruhnya di samudra. Adakah sesuatu yang berkurang, Pak? Tidak ada. Allah Maha, cuman terkadang kita kurang yakin. Sekedik malih. Andaikan kita berdoa, Pak, kita berdoa saat ini karena memang begitu butuhnya dan dikabul. Kita bangga Pak ya, bahagia nggih. Tapi bahagianya cuman sekali. Jadi bahagia sekali. Tapi andaikan kita butuh sekali, berdoa sampai nangis, malam kita gunakan untuk tahajud, ternyata tidak dikabul. Itu kita bahagia 10 kali. Itu. Paham gak maksudnya Pak? Karena apa? Kalau kita dikabul, berarti Allah memberikan kebahagiaan atau memberikan terkabulnya doa kita atas permintaan kita, untuk kebutuhan kita. Tapi kalau Allah menunda doa kita, dan itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah, jadi kita harus bahagia 10 kali lebih bahagia. Coba Pak, bisa enggak seperti itu?
Kita lagi butuh, ternyata tidak dikabul. Jangan sampai seudon sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri kajian kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.